Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita lanjutkan lagi kuliah perpindahan panasnya. Dan untuk pertemuan 5 kali ini, kita akan membahas tentang perpindahan panas konduksi dan konveksi secara simultan. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami konsep dasar perpindahan panas konduksi dan konveksi secara simultan. Jadi sebelum saya masuk ke pembahasannya, di pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa mekanisme perpindahan panas. Tepatnya ada 3 mekanisme perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, di pertemuan yang lalu kita membahas masing-masing mekanisme tersebut secara terpisah, namun sebenarnya ketiga mekanisme perpindahan panas tersebut bisa terjadi secara simultan. Jadi maksudnya dalam suatu proses itu bisa saja terjadi proses transfer panas, konduksi dan konveksi, atau konduksi dan radiasi, atau konveksi dan radiasi, atau bahkan bisa jadi dalam suatu proses itu terjadi 3 mekanisme perpindahan panas tersebut sekaligus. Sekarang kita mulai masuk ke pembahasan tentang transfer panas overall. Nah, jadi di pertemuan ini kita akan membahas fokus pada proses perpindahan panas konduksi dan konveksi yang terjadi secara simultan. Jadi di sini kita tidak bahas dulu tentang radiasi, kita hanya fokus membahas pada konduksi dan konveksi. Sekarang kita mulai masuk ke pembahasannya. Di sini coba perhatikan gambar 1. Gambar 1 ini menunjukkan suatu profil temperatur pada proses perpindahan panas yang melewati sebuah dinding. Jadi di sini kita bisa lihat ada sebuah dinding. Kemudian di sisi kirinya ada fluida A, di sisi kanannya ada fluida B, di mana si fluida A ini mempunyai suhu yang cukup tinggi, suhunya TA, dan fluida B memiliki suhu yang lebih rendah, yaitu TB. Di sini ada aliran panas, tentunya dari TA menuju TB, karena TA lebih tinggi daripada TB. Dilambangkan dengan Q. Kemudian di sini ada H1. H1 ini merupakan koefisien transfer panas konveksi. Dan di sini ada H2, yaitu koefisien transfer panas konveksi juga. Nah, untuk H1 ini, koefisiennya ini yang menghubungkan antara fluida A dengan dinding yang di sebelah kiri. Sementara untuk yang H2 ini menghubungkan dinding yang di sebelah kanan dengan fluida B. Kemudian di sini juga ada T1. T1 ini merupakan suhu dinding di sebelah kiri. Kemudian T2 ada suhu dinding yang sebelah kanan. Kemudian pada dinding ini mempunyai nilai konduktivitas termal sebesar K. Jadi di sini pada intinya yang akan kita bahas itu adalah suatu dinding solid itu dilewati oleh atau dipisahkan, atau suatu dinding solid itu memisahkan dua jenis fluida yang berbeda temperaturnya. Jadi karena ada dua fluida yang berbeda temperatur, makanya dapat terjadi perpindahan panas dari fluida yang suhunya lebih tinggi menuju dinding terlebih dahulu, kemudian di dalam dinding ini terjadi transfer panas konduksi, dan selanjutnya ada transfer panas konveksi lagi menuju ke fluida yang lebih dingin. Jadi kurang lebih konsep yang akan kita bahas adalah seperti itu. Di sini saya jelaskan mekanisme perpindahan panasnya. Jadi ini kurang lebih sama seperti yang baru saja saya sampaikan, di mana fluida A dengan suhu yang relatif tinggi ini pertama-tama mengalirkan panasnya menuju permukaan dinding 1 secara konveksi. Jadi dinding 1 di sini adalah dinding yang di sebelah kiri ini. Jadi karena di sini ada fluida, di mana ada fluida, kemudian dia berbatasan langsung dengan suatu media padatan yang diam. Jadi di sini terjadi perpindahan panasnya konveksi. Kemudian untuk yang tahapan keduanya,
panas yang diterima oleh permukaan dinding 1 dari fluida A mengalir melalui dinding menuju permukaan dinding 2 secara konduksi. Jadi proses yang kedua itu adalah di sini. Jadi mungkin ini bisa sedikit saya... Di sini ada proses pertama, kemudian yang di sini ada proses kedua, di sini ada proses ketiga. Nah, untuk proses kedua ini dikatakan bahwa panas yang diterima oleh permukaan dinding 1 mengalir melalui dinding. Jadi di sini karena tadi panasnya sudah dialirkan dari fluida A menuju dinding pertama, selanjutnya panas yang sudah sampai di dinding 1 ini akan mengalir menuju dinding 2 secara konduksi. Di sini terjadi secara konduksi karena medianya adalah media padatan yang diam. Kemudian untuk yang ketiga, panas pada permukaan dinding 2 berpindah menuju fluida B yang suhunya lebih rendah dari fluida A secara konveksi. Jadi kemudian yang ketiga, setelah panasnya sudah sampai pada dinding 2, panas yang di sini dialirkan lagi menuju fluida B di daerah sini secara konveksi. Lagi-lagi secara konveksi karena di sini terdapat fluida B yang berbatasan langsung dengan dinding. Jadi di sini ada proses konveksi, kemudian di sini ada proses konduksi, dan di sini ada konveksi lagi. Selanjutnya, nah, di sini kita bisa lihat, tadi kan kita sudah berbicara tentang transfer panas overall. Oh, tadi mungkin belum saya sampaikan bahwa sedikit kembali lagi di slide sebelumnya. Nah, jadi di sini karena tadi ada serangkaian proses perpindahan panas konveksi dan konduksi, proses yang seperti ini bisa dikatakan sebagai proses transfer panas overall. Jadi untuk kasus ini transfer panas overall itu terdiri dari perpindahan panas konveksi, konduksi, dan konveksi lagi. Nah, untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, untuk menghitung laju transfer panas overall, kita membutuhkan suatu koefisien yang disebut sebagai koefisien transfer panas overall. Koefisien transfer panas overall ini dilambangkan dengan U, di mana U ini dinyatakan dalam satuan watt per meter kuadrat derajat Celcius atau BTU per hour feet kuadrat derajat Fahrenheit. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita gunakan koefisien ini dalam persamaan laju transfer panas overall, maka persamaannya akan menjadi ini. Persamaan umumnya adalah ini. Q sama dengan U dikali A kali delta T. Di mana U di sini tadi adalah koefisien transfer panas overall dikalikan dengan luas permukaan transfer panasnya A, dan delta T ini selisih temperatur secara menyeluruh. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat. Kita kembali lagi ke gambar satu tadi. Jadi ini, untuk kasus seperti ini, kita bisa ketahui bahwa koefisien transfer panas overall-nya itu adalah, untuk persamaannya, adalah persamaan dua ini, 1 per H1 ditambah delta X per K ditambah 1 per H2. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di sini, nih kita harus perhatikan, perlu diingat bahwa persamaan umum untuk koefisien transfer panas overall kurang lebih seperti ini, tapi perlu diingat bahwa penyebutnya ini harus disesuaikan dengan persoalan yang sedang dibahas. Jadi sekarang kita fokus untuk membahas proses yang ini dulu. Jadi di sini ada U sama dengan 1 per 1 per H1. Jadi di sini, ini saya tulis 1 per H1 ini kenapa? Ini tuh karena tadi ada konveksi, samaan konveksi, kemudian yang di sini delta X per K, ini persamaan ini muncul dari konduksi, dan yang terakhir
ini juga ada 1/2, ini konveksi. Nah, jadi ini diingat-ingat saja. Jadi kalau misalnya untuk suatu sistem yang ada perpindahan panas konveksinya, maka nanti pasti penyebutnya ada 1/H. Dan ini menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan gambarnya. Nah, dari sini kita bisa tahu laju transfer panas overall-nya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Q sama dengan UA delta T. Itu kan sama dengan UA delta T. Tadi karena U-nya sudah diketahui yang ini adalah persamaan U, kemudian kita substitusi ke persamaan ini. Jadi U itu kan tadi ini. U itu kan tadi 1 per, sini misalnya ada 1 per ini ya. Jadi ini yang saya tandain merah, ini adalah U-nya, kemudian U dikali A, ya kan, dikali dengan delta T. Nah, jadi di sini mudah-mudahan sudah jelas ya. Di sini setelah kita ketahui persamaan koefisien transfer panas overall, kemudian kita substitusi ke dalam persamaan ini, diperoleh persamaan 3 ini. Mungkin ini saya hapus dulu biar lebih jelas. Nah, jadi setelah dapat persamaan 3 ini, Q sama dengan A dikali TA min TB. Nah, di sini perlu diperhatikan juga untuk selisih temperatur overall-nya itu dari yang paling suhu yang paling tinggi dikurangi dengan suhu yang paling rendah. Jadi langsung TA dikurangi TB. Kemudian ini persamaan 3 ini bisa kita sedikit modifikasi, di mana A-nya ini kita turunkan. Jadi ini masing-masing penyebutnya ini ada nilai A-nya. Seperti ini. Dan di bagian pembilangnya hanya tinggal selisih temperatur overall-nya. Nah, kalau misalnya kita ingat lagi, bentuk persamaan yang seperti ini, di mana delta T per suatu penyebut, di sini menunjukkan bahwa ini adalah sigma R, atau tahanan termal. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah punya persamaan 4 ini, kemudian ditanyakan berapa total tahanan termalnya, berarti ini totalnya kita bisa hitung yang saya tandai dengan orange ini. Jadi, dengan kata lain, persamaan 4 ini juga bisa ditulis sebagai Q sama dengan delta T overall, ini TA min TB ya, dibagi dengan sigma R. Ini untuk persamaan 4, ini sama aja bisa kita tulis juga dengan persamaan ini. Selanjutnya, nah sekarang kita masih membahas yang persamaan 4 tadi. Tadi kan persamaan 4 bentuknya seperti ini. Nah, tadi yang seperti yang sudah saya bilang bahwa penyebut ini merupakan total tahanan termal. Jadi di sini kita coba bahas satu-satu. Pertama, dari persamaan ini ya, 1/H1A merupakan tahanan termal untuk perpindahan panas konveksi dari fluida A menuju permukaan dinding 1. Kemudian yang untuk delta X per Ka, ini merupakan tahanan termal untuk perpindahan panas konduksi dari permukaan dinding yang 1 menuju permukaan dinding yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga ini, 1/H2 dikali A merupakan tahanan termal untuk perpindahan panas konduksi dari dinding 2 menuju fluida B. Mudah-mudahan sampai sini jelas. Kita masuk ke contoh soal. Estimasikan nilai koefisien transfer panas overall untuk teko seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.
Perlu diingat bahwa nyala api mengalirkan panas secara konveksi pada aluminium. Jadi sampai kita lihat di sini gambar 2 ada nyala api di sini mengalirkan panas secara konveksi menuju aluminium. Di sini aluminiumnya nih. Ininya aluminium. Kemudian panas tersebut selanjutnya ditransfer secara konduksi melalui aluminium. Jadi di sini di plat yang tipis ini terjadi perpindahan panas secara konduksi. Selanjutnya dialirkan kembali secara konveksi melalui proses boiling. Kemudian di dalam teko ini karena ada fluidanya, ada cairannya, maka panas yang terdapat dalam aluminium ini dialirkan secara konveksi melalui proses boiling. Jadi di panasnya sampai pada cairan yang terdapat di dalam teko ini. Jadi kurang lebih kebayang berarti dari nyala api ini tadi ada proses konveksi, kemudian di sini ada konduksi di plat yang tipis di aluminium ini, kemudian dialirkan lagi menuju cairan di dalam teko secara konveksi. Kemudian yang diminta adalah untuk mengestimasikan nilai koefisien transfer panas overall. Jadi tadi perlu diingat bahwa koefisien transfer panas overall itu dilambangkan dengan apa? U. Jadi di sini kita mau mengestimasi memperkirakan besarnya nilai U tersebut. Di sini sudah diketahui data-datanya. Hanya ini, berarti di bagian sini 200 watt per meter kuadrat Kelvin, kemudian ada L. L ini ketebalan aluminium, kemudian ada KAL, ini konduktivitas termal untuk bahan di sini, aluminium ini. Kemudian ada HB. HB ini adalah koefisien transfer panas konveksi dari aluminium menuju cairan yang di dalam teko. Nanti kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, di sini pertama kita analisis dulu proses perpindahan panas yang terjadi di dalam teko tersebut. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa ada perpindahan panas konveksi. Itu dari aliran panas nyala api menuju ke lapisan aluminium, kemudian ada konduksi, yaitu panas yang mengalir dalam aluminium, dan yang ketiga ada konveksi. Aliran panas dari plat aluminium ini menuju air di dalam teko dengan proses boiling. Jadi, kalau kita ingat lagi di persamaan untuk mencari koefisien transfer panas overall yang tadi, sekarang kita lihat di sini. U sama dengan 1 per, di sini karena ada konveksi pertama, ada konveksi di sini, berarti ini 1 per H. Perlu diperhatikan di sini, H-nya yang mana dulu? Ini karena H yang di sini dulu kan, transfer panas yang terjadi, jadi hanya H saja. Kemudian berikutnya ada konduksi. Konduksi itu kan tadi kan, kalau misalnya kita ingat sedikit, persamaannya delta X per K. Tapi di sini karena ketebalan platnya ini dilambangkan dengan L, maka kita tulis L per KAL. Ini K aluminium. Kemudian yang ketiga di sini ada proses konveksi dari aluminium yang atas menuju cairan dalam teko. Di sini 1 per HB. Di sini karena yang digunakan notasinya HB, makanya kita harus menyesuaikan. Kemudian untuk data-datanya tadi karena sudah diketahui semua, kita hanya tinggal memasukkan sehingga diperoleh nilai U-nya sama dengan 192,1 watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, untuk perhitungan koefisien transfer panas overall tadi, mudah-mudahan sudah cukup jelas. Berikutnya saya akan membahas sedikit tentang contoh-contoh transfer panas overall dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama di sini kita ada contoh penggunaan dinding rumah. Dinding rumah itu berfungsi untuk memisahkan udara hangat di dalam rumah dengan udara dingin di luar rumah, di mana antara udara hangat dan udara dingin ini dibatasi oleh dinding rumah tersebut. Kemudian panas tersebut mengalir dari dalam rumah menuju luar rumah. Dan dalam penggunaan dinding rumah tersebut ada terjadi perpindahan panas konveksi dan konduksi secara simultan, di mana konveksi itu terjadi pada udara di dalam rumah yang mengalir melalui
dinding udara di dalam rumah yang mengalir menuju dinding bagian dalam rumah. Kemudian untuk konduksinya dari dinding dalam menuju dinding luar. Dan kemudian yang terakhir ada konveksi lagi dari dinding luar rumah menuju udara yang ada di luar rumah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk contoh penerapannya dalam industri, yang paling umum itu adalah alat penukar panas atau heat exchanger. Jadi heat exchanger ini prinsipnya itu adalah pertukaran panas antara fluida panas dengan fluida dingin. Di mana di dalam heat exchanger ini terdiri dari banyak cup-cup seperti pipa-pipa gitu, kemudian dikelilingi oleh shell namanya. Nah, nanti di salah satu bagian tersebut ada fluida panasnya, dan di bagian yang lain ada fluida dingin. Nah, di sini sama juga terjadi perpindahan panas konduksi dan konveksi secara simultan. Konveksinya itu terjadi kalau di sini contohnya fluida panas mengalir di dalam cup. Jadi otomatis konveksinya itu terjadi pada aliran fluida dari dalam cup itu menuju dinding cup bagian dalam. Kemudian pada dinding cup tersebut panas mengalir secara konduksi. Dan setelah sampai dinding bagian luarnya, panas tersebut mengalir menuju fluida yang terdapat di luar cup secara konveksi lagi. Kurang lebih untuk contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, jadi supaya ada gambaran. Berikutnya ini ada soal latihan untuk dikerjakan. Jadi di sini ada dinding 3 lapis, di mana di sini ada fluida hot fluid, di sini ada fluida panas. Suhunya ini T tak hingga ya. Ini lambang tak hingga. Kemudian ini 1, di sini juga ada fluida yang suhunya jauh lebih dingin. Kemudian perhatikan di sini masing-masing ada bahan-bahannya, ada ketebalannya La, Lb, Lc dengan konduktivitas termal Ka, Kb, dan Kc. Nah, dari sini setelah kalian perhatikan gambar di sini, kalian jelaskan mekanisme perpindahan panas yang terjadi, kemudian susun persamaannya untuk menghitung laju transfer panas overall-nya, dan yang terakhir tuliskan persamaan koefisien transfer panas overall-nya. Jadi perlu diperhatikan bahwa lambang-lambang yang digunakan dalam persamaan ini harus sesuai dengan apa yang terdapat di gambar. Nah, soal latihan tadi menutup materi untuk pertemuan 5 ini. Jadi materinya kurang lebih yang penting hanya itu saja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan sampaikan dalam forum diskusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.